saya akan nyalakan air purifiernya dan pertunjukan segera dimulai. Halo guys, selamat datang kembali. Kali ini saya akan kembali mereview air purifier yang bermerek Xiaomi. Jadi ini adalah Mi Air Purifier dengan seri 2H. Dan ini masih baru, masih disegel dan ada garansi dari TAM ya, garansi resmi Xiaomi. Ya, kita langsung unboxing saja. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita lihat ya dalamnya ada apa aja. Ini adalah buku manual dalam beberapa bahasa, buku panduan garansi, dan ini adalah air purifiernya guys. Oke, saya keluarin dulu dari boxnya. Oke, langsung saja kita buka bungkusnya. Oke, sebelum kita menyalakannya, pertama-tama kita harus mencari kabelnya ya guys. Ya, kabelnya mungkin ada di belakang sini. Oke, ketemu kabelnya. Oh, ini ada manualnya ya, bagaimana cara mengganti filternya. Ya, kita lihat filternya dulu deh sekalian. Nah, ini filter HEPA-nya ya guys. Ya, di sini ada sedikit tanda ya seperti kelipat gitu. Ya maklum lah, harganya juga terjangkau. Kita coba lihat dalamnya. Di atas sini ada kipas anginnya ya. Oke, di bagian kotak ini adalah dust sensornya atau sensor debu. Cara mengebersihinnya, kita mesti tekan di bawah sini ada seperti tombol. Oke, saya akan coba melihat dari dekat. Oke, sekarang saatnya kita colokin ke listrik dengan kabel ini. Oke, cara colokinnya kita tinggal colokin ujung yang ada 3 titik ini ke bawah. Dan ujungnya satu lagi kita colokkan ke colokan listrik biasa. Oke, untuk menyalakannya kita tinggal pencet 1 kali. Dia akan menyala dan mode otomatis itu adalah yang pertama kali terpilih. Dan di sini ada lampu hijau yang kecil, ini adalah lampu indikator untuk WiFi. Oke, lalu di bagian depan ada 3 buah indikator. Yang pertama adalah indikator mode auto, yang kedua adalah indikator mode malam, dan yang ketiga adalah mode manual. Di mana mode manual ini bisa diatur di aplikasinya Mi Home ya, yang nanti akan kita bahas. Lalu di bawah terdapat lampu indikator juga. Ini adalah lampu indikator kebersihan udara atau lampu indikator kalau filternya sudah kotor dan perlu diganti. Oke, lalu di belakang ada tombol untuk mengatur tingkat pencahayaan untuk indikator-indikator yang di depan, dan juga untuk reset kalau kalian sudah mengganti filternya. Oke, kita coba dulu ya tombol yang tadi yang di belakang untuk tingkat pencahayaan indikatornya. Saya akan tekan sekali, tekan yang kedua kali, yang ketiga kali, ya balik normal. Oke, untuk berpindah dari satu mode ke mode lain, kita tinggal pencet tombol powernya tadi seperti ini. Ya. Oke, sekarang mari kita mengukur daya yang dibutuhkan. Sekarang dalam keadaan mati, walaupun dalam keadaan mati dia akan tetap mengkonsumsi daya sebesar 1,3 watt ya. Mungkin ini diperlukan untuk konektivitas WiFi-nya supaya bisa dimatikan dari jarak jauh.
Oke, kita coba dulu di mode auto, dan sekarang indikator menunjukkan bahwa udaranya bagus. Kita lihat, oke, jadi untuk udara yang bagus dia hanya membutuhkan daya 2,2 watt. Oke, kita ke mode selanjutnya, mode malam. Ya, masih sama ya, 2,2 watt. Untuk mode manual kita harus menginstal app-nya dulu ya. Untuk menghubungkan air purifier ini ke handphone teman-teman, kita perlu aplikasi namanya Mi Home. Di sini saya sudah menginstalnya, tapi Mi Home bisa dicari dengan mudah di sini. Ketik aja Mi Home, dia bakal keluar. Ya, ini adalah aplikasinya, kita buka saja. Karena saya sudah meregister salah satu alat Xiaomi, yaitu CCTV kamera. Oke, dia akan otomatis mendeteksi air purifier ini ya. Saya pilih aja ini, pilih router di mana air purifier ini akan terhubung. Next, saya akan dekatkan dengan air purifiernya. Oke, berhasil ya. Di sini kita pilih saja. Oke, masih dalam keadaan mati. Oke, kita nyalakan saja. Saya tekan turn on. Nah, sudah menyala, dan modenya adalah manual. Oke, ini sekarang ini keras banget karena manual mode settingnya saya set full ya. Coba saya geser sedikit. Nah, udah terlalu keras sekarang. Oke, sekarang kita akan mengukur daya yang dibutuhkan untuk setiap mode manual. Jadi sekarang 2,1 level paling rendah. Saya akan naikkan sedikit. Oke, dia naik ke 3,9. Tiga. Oke, ini udah mentok ya guys. Selesai. Oke, sekarang kita coba ini ya, bikin jadwal off atau on. Oke, karena ini masih menyala, jadi saya akan schedule off time dulu. Jalankan sekali saja. Oke, off 43. Oke, semenit. Kita set oke. Sekalian kita set nyalanya jam 23.44. Oke. Nah, kita tunggu saja ya. Ya, dia mati. Kita tunggu semenit lagi untuk dia menyala. Ya, dia menyala 1 menit kemudian, dan tes penjadwalan ini berhasil. Oke, sekarang kita akan coba mengganti modenya melalui aplikasi. Sekarang saya ada di mode manual. Saya akan ke mode auto. Ke mode malam, kembali ke mode manual. Oke, semua lancar. Oke, untuk tes kali ini kita akan membuat udara menjadi kotor, yaitu dengan menggunakan smoke pills ya guys. Bentuknya seperti ini. Nah, kita akan nyalakan dengan menggunakan korek api. Oke, kita langsung saja ya guys. Oke, kualitas udara sudah sangat buruk. Oke, tes dimulai. Oke, sudah 10 menit, kita lihat kualitas udaranya.
Oke, sudah mulai lumayan. Udah 20 menit. Ya, sudah jauh lebih baik ya. Oke, setelah 30 menit kualitas udaranya sudah sangat baik ya. Oke, sudah 7. Saya akan tunggu sebentar lagi sampai dia meraih angka 2 atau 3. Oke, ternyata tidak perlu menunggu sampai 10 menit. Kualitas udara sudah mencapai 3 ya. Sudah mencapai 3. Jadi kesimpulannya air purifier ini dapat membersihkan udara selama kurang lebih 35 menit. Saya akan nyalakan air purifiernya dan pertunjukan segera dimulai. Mantap. Ya, asapnya tarik semua ya. Sedot. Lihat, masuk. Oke, saya matiin ya. Oke guys, sampai di sini dulu review air purifier 2H ini. Ya, semoga video ini membantu dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.